Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan ANSYS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang perbandingan hasil analisis secara manual, yaitu secara perhitungan, dibandingkan dengan menggunakan software ANSYS. Adapun kasus yang akan kita bahas adalah kasus cantilever, ya, cantilever sederhana. Oke, baik, seterusnya kita perhatikan kasusnya seperti ini ya. Sebuah batang dicepit pada bagian kirinya dan diberikan beban 1700 Newton di ujung kanannya. Ya, berarti ini adalah jepitan, kemudian ini adalah beban yang diberikan sebesar 1700 Newton, dan ini kita sebut sebagai beban terpusat. Dan jarak antara beban terhadap jepitan adalah 1200 mm. Oke, seterusnya diketahui data properties material, modulus yang 200 GPa, Poisson ratio 0,3, momen inersia beam 1109166,67 mm pangkat 4, dan penampang beam, ya, tinggi beamnya 110 mm dan lebar beam 100 mm. Sebenarnya dengan tinggi dan lebar beam yang sudah diketahui, yaitu 110 dan 110 mm dan 100 mm, bisa ditentukan besar momen inersianya, ya. Artinya kalaupun di sini tidak ditampilkan besar momen inersianya, akan tetapi bisa kita tentukan dari tinggi dan lebar beam ini menggunakan rumus apa? Ya, 1/12 BH pangkat 3. Oke, baik, kita langsung tentukan besar reaksi pada tumpuan dan defleksi dengan jarak mesh 50 mm, ya. Tapi yang kita hitung di sini hanya reaksi pada tumpuan dan defleksi, ya, sedangkan besar tegangan tidak kita hitung. Baik, kita perhatikan gambar, ya. Ini tumpuan berupa cantilever jepitan. Di sini beban terpusat sebesar 1700 Newton, dan diinginkan adalah besar defleksi yang terjadi di sepanjang titik ini atau di sepanjang batang ini yang berjarak meshnya 50 mm, ya. Baik, berikut langkah yang kita lakukan untuk pembahasannya. Dengan menggunakan perhitungan manual menentukan besar reaksi pada tumpuan, ya. Jadi reaksi yang kita mau cari adalah besar reaksi yang ada di sini. Oke, baik, kalau jenisnya adalah jenis cantilever seperti ini atau jepitan, maka pada tumpuan ini ada terjadi 3 buah reaksi, ya. Yang pertama ada reaksi, kalau ini kita misalkan titik A, ada reaksi di titik A arah horizontal, ya. Di sini kita misalkan arahnya ke kanan, ya. Kemudian ada reaksi yang terjadi arah vertikal, ya. Di sini kita misalkan arahnya ke atas. Dan satu lagi ada reaksi berupa momen yang terjadi di A akibat beban yang bekerja di B sebesar F tersebut. Oke, baik, seterusnya yang pertama adalah mencari momen, ya. Untuk mencari besar momen, maka sigma momen di tumpuan itu selalu 0, ya. Ini perhitungan secara manual. Baik, kita analisis. Sigma momen di A 0. Berarti sekarang kita perhatikan momen yang terjadi di tumpuan ini ada 2, ya. Yang pertama adalah momen A ini. Yang kedua adalah momen akibat gaya F yang berjarak L ke titik B, nah, ke titik A, dari B ke titik A, ya. Jadi MA, ya, MA, asumsi kita adalah bahwasanya momen ini kalau perputarannya, ya, berlawan arah dengan putaran jarum jam seperti ini, maka dia bertanda positif, maka momen tersebut bertanda positif. Oke, berarti MA, karena di sini arah perputarannya kita buat berlawan arah dengan putaran jarum jam, maka di sini positif. Sedangkan momen yang terjadi akibat F, gaya F, ya,
Jadi kita perhatikan kalau di sini adalah gaya-gaya F, ya, maka momennya itu arah perputarannya seperti ini. Dia berputar, yang mana ini sebagai titik putarnya ya, ini. Jadi dia berputar seperti ini, gitu ya. Jadi ini arahnya adalah berlawanan searah dengan putaran jarum jam, ya. Jadi tandanya negatif. Besar momennya apa? Atau berapa? F dikalikan dengan L ya. Jadi F kali L sama dengan 0. Jadi MA-nya kita biarkan tetap di kiri, F kali L-nya kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi positif. Maka di sini menjadi 1700 Newton, itulah F-nya. Kemudian jaraknya 1200 mm. Sehingga besar momen yang terjadi di titik A adalah 2.040.000 Newton mm. Ya, itulah besar reaksi berupa momen yang terjadi di tumpuan A atau di jepitan. Paham ya? Oke, baik, seterusnya kita akan mencari besar reaksi yang terjadi di tumpuan A, yaitu arah Y atau arah vertikal. Ya. Nah, kita perhatikan. Syarat kesetimbangan adalah sigma Fy 0, artinya total gaya yang bekerja ya di titik A arah Y adalah 0. Ya. Sekali lagi, total gaya yang bekerja arah Y itu adalah bernilai 0. Ya, bukan titik A ya, tapi yang bekerja arah sumbu Y. Kita perhatikan arah sumbu Y, gaya yang bekerja apa saja? Ya, ternyata RAV, kemudian F. Nah, sehingga kita buat suatu ketentuan atau kesepakatan, arah ke atas positif, maka arah ke bawah negatif. Sehingga RAV dikurangkan dengan F sama dengan 0. RAV pindahkan F-nya ke kanan sama dengan F sama dengan 1700 Newton ya. Jadi besar reaksi di titik A arah vertikal adalah 1700 Newton. Artinya reaksi yang ada di sini arah vertikal hanya mengimbangi gaya yang besarnya F 1700 Newton. Oke, ini perhitungan menentukan reaksi pada tumpuan dengan cara manual. Sedangkan kalau kita gunakan ANSYS, setelah perintah-perintah kita masukkan semuanya, maka nilai akhirnya bisa langsung kita minta sehingga tampil nanti di node 1 reaksinya itu arah X 0, reaksi arah Y 1700, sedangkan reaksi ya momen ya terhadap sumbu Z adalah 0,204 kali 10 pangkat 7, dan ini sama dengan 2.040.000 Newton mm. Gitu ya. Jadi reaksi yang terjadi arah Y 1700 Newton. Tandanya positif berarti arahnya ke atas. Tandanya positif berarti arahnya adalah berlawan arah dengan putaran jarum jam. Sedangkan kenapa reaksi di X0 ya? Karena gaya reaksi arah X tidak ada beban yang mengimbangi. Tidak ada beban yang terjadi arah X. Ya, sehingga di sini pun nggak perlu kita lakukan perhitungan terhadap sumbu X, otomatis nilainya adalah 0 ya. Ternyata mungkin untuk menentukan reaksi tumpuan secara manual ini tidak terlalu sulit ya, tapi dengan menggunakan ANSYS juga lebih mudah. Ya, demikian ya. Ini adalah perhitungan pertama untuk menentukan reaksi pada tumpuan.